Apakah cinta sejati bisa hadir di tengah perbedaan status sosial? Kisah ini akan membuktikan bahwa cinta tak mengenal batas. Sebuah cerita tentang seorang TKW asal Indonesia yang memikat hati dua sultan di Arab Saudi. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah inspiratif dan menyentuh hati lainnya. Mira adalah seorang gadis desa dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Usianya baru menginjak 23 tahun, tapi dia sudah memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung keluarga. Ayahnya sakit-sakitan sejak lama, sementara ibunya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tak seberapa. Mira adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua adiknya masih bersekolah, dan Mira tahu betul bahwa pendidikan mereka adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib keluarga. Setelah lulus SMA, Mira sempat bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan. Namun, pendapatannya terlalu kecil untuk menutupi kebutuhan keluarga. Saat seorang teman memperkenalkan peluang kerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi, Mira awalnya ragu. Ia tahu bahwa bekerja di luar negeri memiliki risiko besar, mulai dari perlakuan tidak adil hingga isu keamanan. Namun, demi masa depan keluarganya, Mira akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar. "Aku harus berani, Bu. Ini mungkin satu-satunya cara," katanya kepada ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibunya memeluk Mira erat. "Doa kami selalu menyertaimu, Nak." Setelah melalui proses seleksi yang panjang, Mira akhirnya mendapat penempatan di sebuah keluarga bangsawan di Arab Saudi. Ia tidak tahu seperti apa kehidupan yang menantinya di negeri orang, tapi tekadnya sudah bulat. Dengan membawa koper kecil dan beberapa barang sederhana, Mira meninggalkan kampung halamannya untuk pertama kali. Di dalam pesawat, ia tidak bisa menahan rasa gugup bercampur rindu. "Semoga aku bisa bertahan," bisiknya dalam hati. Sesampainya di Arab Saudi, Mira disambut oleh seorang kepala pelayan bernama Laila yang membawanya ke istana keluarga Al-Rahman. Istana itu sangat megah, jauh dari bayangan Mira tentang tempat tinggal biasa. Dengan pilar-pilar besar yang dihiasi ukiran emas, taman yang dipenuhi bunga-bunga eksotis, dan kolam air mancur yang jernih, Mira merasa seperti berada di dunia lain. "Ini tempat kerjaku?" gumamnya tak percaya. Laila mengangguk sambil tersenyum. "Iya, tapi jangan terlalu terpesona. Kerjanya banyak, ya?" Mira tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Hari pertama Mira bekerja, ia ditugaskan untuk membersihkan taman belakang istana. Dengan sapu di tangannya, ia mulai menyapu dedaunan yang berguguran. Suasana taman sangat tenang, hanya terdengar gemericik air dari kolam kecil di sudut taman. Namun, tiba-tiba, Mira merasa seperti diawasi. Ketika ia menoleh, seorang pria tinggi dengan jubah putih berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tegas, dengan sorot mata tajam yang langsung membuat Mira merasa kikuk. "Kamu siapa?" tanya pria itu dengan nada penasaran. Mira terkejut, tapi berusaha menjawab dengan sopan. "Saya Mira, pekerja baru di sini, Tuan." Pria itu mengangguk, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Mira tidak tahu, pria itu adalah Sultan Amir, pewaris tahta keluarga Al-Rahman. Hari-hari berlalu, dan Mira mulai beradaptasi dengan kehidupannya di istana. Meski pekerjaannya berat, Mira selalu melakukannya dengan senyuman. Ia dikenal ramah kepada semua orang, dari kepala pelayan hingga sesama pekerja. Mira juga suka membantu pekerjaan orang lain meski itu bukan tugasnya. "Kamu selalu semangat, ya?" komentar Laila suatu hari. Mira hanya tersenyum. "Kalau tidak semangat,
Nanti aku malah tambah lelah, jawabnya. Sikap Mira yang sederhana dan rendah hati ternyata tidak hanya diperhatikan oleh para pekerja, tetapi juga oleh Sultan Amir. Amir sering melihat Mira dari kejauhan saat ia bekerja di taman atau menyapu koridor istana. Ada sesuatu tentang Mira yang berbeda. Ia tidak seperti kebanyakan orang di sekitarnya yang sering bersikap terlalu formal atau bahkan berlebihan untuk menarik perhatiannya. Mira terlihat tulus, dan itulah yang membuat Amir tertarik. Ia mulai mencari alasan untuk berbicara dengan Mira, meski hanya sekadar menanyakan pekerjaannya. "Kamu sudah terbiasa di sini?" tanya Amir suatu hari. Mira mengangguk, meski masih merasa canggung setiap kali berbicara dengannya. "Iya, Tuan. Saya berusaha," jawabnya singkat. Namun, tanpa sepengetahuan Mira, bukan hanya Amir yang mulai memperhatikannya. Sultan Khalid, saudara tiri Amir, juga diam-diam tertarik pada Mira. Khalid adalah seorang pria yang lebih pendiam dibanding Amir. Ia jarang terlihat di istana, karena lebih sering bepergian untuk urusan bisnis keluarga. Tapi setiap kali ia kembali ke istana, Khalid selalu melihat Mira bekerja dengan tekun. Ada sesuatu dalam senyuman Mira yang membuat Khalid merasa damai. Ia sering duduk di balkon kamarnya, memperhatikan Mira dari kejauhan tanpa mengatakan apa-apa. Khalid merasa ragu untuk mendekati Mira. Sebagai seorang sultan, ia tahu bahwa jatuh cinta pada seorang pekerja biasa bisa menjadi masalah besar. Namun, perasaannya semakin sulit ditahan. Suatu malam, Khalid menulis sebuah surat. Surat itu berisi pujian tentang kesederhanaan dan keanggunan Mira. Ia tidak menulis namanya, hanya berharap bahwa surat itu akan membuat Mira merasa dihargai. Khalid menyuruh salah satu pelayan mengantarkan surat itu ke kamar Mira. Ketika Mira menemukannya, ia terkejut. "Siapa yang menulis ini?" gumamnya sambil membaca surat itu berkali-kali. Hari-hari berlalu, dan tanpa Mira sadari, dua sultan itu mulai bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Amir, yang lebih terbuka dengan perasaannya, sering mendekati Mira secara langsung. Ia suka bertanya tentang keseharian Mira atau sekadar memberikan pujian kecil. "Taman ini terlihat lebih indah sejak kamu di sini," katanya suatu hari. Mira hanya tersenyum, meski hatinya berdebar. Sementara itu, Khalid memilih pendekatan yang lebih halus. Ia tidak sering berbicara langsung dengan Mira, tetapi selalu memastikan bahwa Mira merasa nyaman di istana. Suatu hari, Khalid melihat Mira kesulitan membawa ember air. Tanpa berkata apa-apa, ia membantunya. "Terima kasih, Tuan," kata Mira malu-malu. Namun, ketegangan antara Amir dan Khalid mulai terasa. Suatu sore, Khalid melihat Amir dan Mira berjalan bersama di taman. Hatinya panas, meski ia berusaha menyembunyikannya. Di sisi lain, Amir mulai curiga bahwa Khalid juga memiliki perasaan pada Mira. Persaingan di antara mereka semakin jelas, meski tidak ada yang berani mengungkapkannya secara langsung. Bagi Mira, perhatian dua sultan ini membuatnya bingung. Ia hanya seorang gadis biasa dari desa, sementara mereka adalah orang-orang penting dengan kehidupan yang jauh lebih besar dari dirinya. "Kenapa mereka bersikap seperti ini padaku?" pikir Mira. Malam itu, Mira baru saja selesai menyapu lantai aula utama istana. Tubuhnya lelah, namun ia masih harus merapikan kamarnya sebelum beristirahat. Saat memasuki kamar kecil yang disediakan untuk para pekerja, ia melihat sebuah amplop di atas bantalnya. Amplop itu berwarna putih polos, tanpa tanda nama pengirim. Rasa penasaran membuat Mira segera membukanya.
Di dalamnya terdapat secari kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Surat itu berbunyi, "Kesederhanaan dan kerja kerasmu membuatku terpesona. Senyummu adalah cahaya di tempat ini. Jangan pernah meragukan nilaimu, karena kamu lebih berharga dari yang kamu kira." Mira tertegun membaca surat itu. Ia tidak pernah menerima surat seperti ini sebelumnya. Siapa yang menulisnya? Apakah surat ini memang ditujukan untuknya, atau mungkin ada kesalahan? Namun, kata-kata di dalamnya begitu menyentuh hati Mira. Ia menggenggam surat itu dengan hati yang campur aduk, antara bingung, terharu, dan sedikit tersanjung. Malam itu, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya terus bertanya-tanya siapa yang bisa menaruh perhatian padanya. Apakah ini semacam lelucon? Gumamnya dalam hati. Di sisi lain, Khalid yang menulis surat itu merasa lega telah menyampaikan perasaannya meski dengan cara yang anonim. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa langsung mendekati Mira tanpa menimbulkan keributan. Sebagai putra seorang sultan, setiap tindakannya selalu diawasi. Namun, di balik sikapnya yang dingin, Khalid menyimpan hati yang lembut dan penuh kasih. Ia merasa bahwa Mira memiliki keunikan yang tidak dimiliki siapapun di istana ini. Surat itu menjadi caranya untuk menunjukkan perhatian tanpa melibatkan dirinya secara langsung. Hari-hari berlalu, dan surat tak bernama itu tidak menjadi satu-satunya hal yang mengubah kehidupan Mira di istana. Sultan Amir, yang sudah lama memperhatikan Mira, mulai menunjukkan perhatiannya secara lebih terbuka. Ketika Mira sedang bekerja di taman suatu sore, Amir menghampirinya dengan senyuman yang hangat. "Mira, apa kamu sudah terbiasa dengan pekerjaanmu di sini?" tanyanya. Mira mengangguk sopan. "Iya, Tuan. Saya berusaha sebaik mungkin," jawabnya dengan nada rendah hati. Amir tertawa kecil. "Kamu tidak perlu memanggilku Tuan. Panggil saja Amir," ujarnya. Mira terdiam sejenak, merasa bingung. Bagaimana mungkin seorang pekerja seperti dirinya memanggil seorang pangeran dengan nama saja? Namun, senyuman Amir membuat Mira merasa sedikit lebih tenang. Percakapan itu menjadi awal dari lebih banyak interaksi di antara mereka. Amir sering mencari alasan untuk berbicara dengan Mira, entah tentang pekerjaannya atau hal-hal kecil lainnya. Perhatian Amir terasa tulus, namun Mira tetap merasa ragu. "Kenapa seorang pangeran sepertinya memperhatikan aku?" pikirnya. Namun, tanpa sepengetahuan Mira, Khalid juga mengawasi interaksi ini dari kejauhan. Hatinya merasa tidak nyaman setiap kali melihat Amir mendekati Mira. Bagi Khalid, perasaannya kepada Mira adalah sesuatu yang spesial, dan ia tidak ingin orang lain mengambil tempat itu. Namun, Khalid tidak bisa bersikap terlalu terbuka seperti Amir. Ia memilih untuk menunjukkan perhatiannya melalui tindakan kecil, seperti memastikan Mira mendapat istirahat yang cukup atau memerintahkan pelayan lain untuk membantunya. Pada suatu hari, Amir mengajak Mira ikut ke pasar untuk membantu memilih barang-barang dekorasi untuk pesta di istana. Mira awalnya menolak, merasa bahwa tugas seperti itu lebih pantas dilakukan oleh pelayan istana lainnya. Namun, Amir bersikeras. "Aku ingin kamu yang membantu. Selera kamu sederhana, tapi elegan. Itu yang kami butuhkan," ujarnya. Dengan perasaan ragu, Mira akhirnya setuju. Pasar itu penuh dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Warna-warni kain, aroma rempah-rempah, dan suara tawar-menawar menciptakan suasana yang hidup. Mira berjalan di samping Amir, merasa canggung karena perhatian orang-orang yang menatap mereka. Beberapa pedagang bahkan membungkuk hormat kepada Amir,
yang menunjukkan statusnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. "Apa kamu sering datang ke tempat seperti ini?" tanya Amir, mencoba mencairkan suasana. Mira menggeleng pelan. "Tidak, Tuan. Di kampung saya, pasar jauh lebih kecil dari ini." Meskipun suasananya sempat menyenangkan, Khalid, yang kebetulan berada di pasar pada hari yang sama, melihat kebersamaan mereka dari kejauhan. Hatinya terbakar cemburu, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Khalid tahu bahwa Amir memiliki kelebihan dalam hal mendekati orang, sesuatu yang sulit ia lakukan. Kenapa harus dia yang selalu unggul? Pikirnya sambil mengepalkan tangannya. Hari itu menjadi awal dari ketegangan yang semakin nyata antara kedua saudara tersebut. Ketegangan di antara Amir dan Khalid akhirnya meledak suatu malam di istana. Saat keduanya bertemu di aula utama, Khalid tidak bisa lagi menahan rasa frustrasinya. "Kenapa kamu terus mendekati Mira? Kamu tahu dia hanya seorang pekerja," ujar Khalid dengan nada tajam. Amir terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak mundur. "Dan kenapa itu menjadi masalah bagimu? Apakah kamu lupa bahwa kita memiliki hak untuk memilih perasaan kita sendiri?" Ibalas Amir dengan tegas. Percakapan itu berubah menjadi adu argumen yang sengit. Khalid menuduh Amir hanya mempermainkan perasaan Mira, sementara Amir menuduh Khalid munafik karena tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya sendiri. "Setidaknya aku jujur dengan apa yang aku rasakan," kata Amir, menatap Khalid dengan mata tajam. Khalid hanya diam, tidak bisa membalas. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa Amir benar. Ia terlalu takut untuk mengambil risiko, dan itulah yang membuatnya merasa kalah. Pertengkaran ini tidak berlangsung lama, karena kedatangan salah satu pelayan menghentikan mereka. Namun, perasaan cemburu dan kompetisi di antara keduanya semakin sulit untuk disembunyikan. Di sisi lain, Mira tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi penyebab konflik ini. Ia hanya mencoba menjalani pekerjaannya sebaik mungkin, tanpa memikirkan hal-hal lain. Sementara itu, perhatian berlebihan dari Amir dan Khalid mulai membuat Mira merasa bingung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, seorang gadis biasa dari desa, akan menjadi pusat perhatian dua pangeran. Meskipun ia merasa tersanjung, ia juga merasa tidak nyaman. "Kenapa mereka bersikap seperti ini padaku?" pikirnya berulang kali. Mira merasa bahwa posisinya di istana hanyalah seorang pekerja. Ia tidak memiliki hak untuk menerima perhatian sebesar ini. Mira mulai merasa tertekan. Setiap kali ia melihat Amir atau Khalid, ia merasa harus menjaga jarak untuk menghindari kesalahpahaman. Namun, perasaan itu hanya membuat situasi semakin rumit. Laila, kepala pelayan, melihat perubahan sikap Mira dan mencoba berbicara dengannya. "Mira, apa kamu baik-baik saja? Kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini," kata Laila dengan nada lembut. Mira hanya mengangguk dan tersenyum kecil. "Saya baik-baik saja, Bu Laila. Mungkin saya hanya lelah," jawabnya singkat. Namun, di dalam hatinya, Mira tahu bahwa masalah ini lebih besar dari sekadar kelelahan. Ia mulai berpikir untuk menjauhkan diri dari istana, meskipun itu berarti harus mengorbankan pekerjaannya. Bagi Mira, ketenangan batinnya jauh lebih penting daripada perhatian dari dua orang yang berada jauh di atas status sosialnya. Malam itu, saat Mira sedang menyapu aula utama istana, Sultan Amir datang menghampirinya. Langkah kakinya terdengar lembut di atas marmer yang berkilauan. Mira langsung berdiri tegak, berusaha menjaga sopan santun di hadapan sang pangeran. "Mira," panggil Amir dengan suara yang lembut namun tegas.
bolehkah aku berbicara denganmu sejenak? Mira mengangguk pelan, merasa gugup. Amir memintanya duduk di kursi taman istana. Dalam suasana yang diterangi lampu-lampu taman dan aroma bunga mawar yang harum, Amir memulai percakapan yang serius. Mira, aku tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi aku merasa perlu jujur denganmu, ucapnya, menatap Mira dengan penuh ketulusan. Mira hanya diam, bingung dengan arah pembicaraan ini. Aku menyukaimu, Mira. Bukan sebagai seorang pekerja, tapi sebagai dirimu sendiri. Kata-kata Amir membuat Mira terkejut. Wajahnya memerah, dan ia tidak tahu harus berkata apa. Tuan Amir, saya hanya seorang pekerja biasa. Saya tidak pantas menerima perhatian seperti ini, ibalas Mira dengan suara yang bergetar. Namun, Amir tersenyum lembut. Jangan pernah merendahkan dirimu, Mira. Kau lebih dari sekadar pekerja. Kau adalah orang yang tulus, dan itu yang membuatku kagum, jawabnya. Meskipun Mira merasa tersanjung, ia tetap merasa bahwa perbedaan status mereka terlalu besar untuk diabaikan. Tidak lama setelah percakapan dengan Amir, Mira dikejutkan lagi oleh keberanian Sultan Khalid. Khalid, yang selama ini dikenal pendiam, memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Saat Mira sedang membersihkan ruang perpustakaan, Khalid masuk dan berdiri di dekat jendela besar yang memancarkan cahaya matahari sore. Mira, panggil Khalid, suaranya terdengar tenang namun penuh emosi. Mira menoleh, bingung mengapa Khalid mencarinya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanyanya sopan. Khalid berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Aku sudah terlalu lama menyembunyikan ini, Mira. Aku mencintaimu, ucap Khalid tanpa basa-basi. Mira terdiam, merasa dunia seolah berhenti sejenak. Saya tidak pernah menyangka. Tuan Khalid, kenapa saya? Tanyanya dengan nada bingung. Khalid menatap Mira dengan mata yang penuh ketulusan. Kau memiliki hati yang murni, Mira. Kau berbeda dari siapapun yang pernah kutemui. Aku tahu mungkin ini sulit untuk diterima, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Mira merasa semakin bingung. Dalam waktu singkat, dua pangeran telah menyatakan cinta padanya. Ia tidak tahu harus bagaimana. Tuan, saya tidak pantas. Saya hanya pekerja biasa, jawab Mira dengan nada yang hampir sama saat berbicara dengan Amir. Khalid hanya menghela napas, merasa kesulitan untuk meyakinkannya. Setelah mendengar pengakuan dari Amir dan Khalid, Mira merasa hatinya semakin berat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan berada dalam situasi seperti ini. Perbedaan status sosial mereka membuat Mira merasa tidak layak untuk menerima cinta mereka. Ia takut menjadi bahan pembicaraan di istana, atau bahkan menjadi sumber konflik di antara kedua saudara itu. Akhirnya, Mira memutuskan untuk menulis surat kepada keluarganya di Indonesia. Di malam yang tenang, Mira duduk di meja kecil di kamarnya, menulis dengan hati yang gelisah. Ibu, ayah, aku tidak tahu harus bagaimana. Dua pangeran di sini telah menyatakan cinta padaku. Aku tidak pernah meminta perhatian ini, tapi entah mengapa mereka terus mendekatiku. Aku merasa tidak pantas, dan aku takut masalah ini akan menjadi besar. Surat itu penuh dengan ungkapan hati Mira, yang merasa bingung dan tertekan. Beberapa hari kemudian, Mira menerima balasan dari ibunya. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, tetapi penuh dengan nasihat bijak. Mira, ibu tahu kamu adalah anak yang baik dan tulus. Jangan merasa rendah diri hanya karena mereka berbeda darimu. Namun,
ingatlah bahwa kebahagiaanmu adalah yang terpenting. Jangan membuat keputusan yang hanya akan menyakitimu di kemudian hari." Kata-kata itu membuat Mira merenung. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, konsekuensinya akan besar. Sementara itu, Amir dan Khalid semakin bersaing untuk memenangkan hati Mira. Amir yang lebih ekspresif terus mencari cara untuk mendekati Mira. Ia sering mengundangnya untuk membantu memilih dekorasi atau menemaninya saat inspeksi taman. "Mira, apa pendapatmu tentang bunga ini? Apakah warnanya cocok untuk pesta nanti?" tanyanya suatu hari sambil menunjukkan setangkai mawar merah. Mira hanya menjawab singkat, berusaha menjaga jarak. Namun, Amir tidak menyerah. Ia percaya bahwa sikap Mira yang pemalu adalah bukti dari kesopanannya. Di sisi lain, Khalid memilih pendekatan yang lebih halus. Ia tidak sering berbicara langsung dengan Mira, tetapi tindakannya menunjukkan perhatian yang mendalam. Suatu hari, Mira merasa lelah setelah bekerja di dapur. Ketika ia kembali ke kamarnya, ia menemukan sebotol air dingin dan sepiring kecil kurma di atas meja. Tidak ada catatan atau petunjuk siapa yang memberikannya, tetapi Mira tahu bahwa itu adalah Khalid. Persaingan antara kedua saudara ini semakin memanas. Setiap kali mereka bertemu di aula istana, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Laila, kepala pelayan, memperhatikan hal ini dan mulai merasa khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Pikirnya. Namun, tidak ada yang berani berbicara secara terbuka tentang situasi ini, karena semua orang tahu bahwa ini adalah masalah yang sensitif. Namun, tidak semua orang di istana mendukung Mira. Beberapa pelayan mulai menyebarkan rumor bahwa Mira hanya mempermainkan kedua pangeran demi keuntungan pribadi. Dia hanya seorang gadis desa. "Apa yang dia lakukan di sini selain mencari keuntungan?" kata salah satu pelayan kepada rekannya. Rumor itu menyebar dengan cepat, dan Mira tidak bisa menghindarinya. Ia mendengar bisikan-bisikan itu setiap kali berjalan melewati lorong istana. Rumor ini sampai ke telinga Amir dan Khalid. Amir, yang sangat percaya pada Mira, langsung membela dirinya. Mira tidak seperti itu. Dia bukan tipe orang yang memanfaatkan situasi, jika tanya kepada salah satu penasihat istana. Khalid juga merasa marah, tetapi ia tidak menunjukkan emosinya secara langsung. Sebaliknya, ia mencoba mencari tahu siapa yang menyebarkan rumor tersebut. Mira merasa hancur mendengar semua tuduhan itu. Ia menangis di kamarnya, merasa bahwa keberadaannya di istana hanya membawa masalah. "Aku tidak pernah meminta perhatian mereka. Kenapa mereka berpikir seperti itu tentangku?" igumamnya dengan suara gemetar. Mira mulai berpikir bahwa mungkin ia tidak memiliki tempat di istana ini. Keputusan besar mulai terlintas di benaknya. Apakah ia harus pergi untuk mengakhiri semua ini? Malam itu, Mira duduk sendirian di kamar kecilnya, memandangi secarik surat yang baru saja ia tulis. Surat itu ditujukan kepada Sultan Amir dan Sultan Khalid. Air mata mengalir di pipinya ketika ia menulis baris terakhir. Saya minta maaf, tetapi saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Keberadaan saya hanya akan membawa masalah." Dengan berat hati, Mira memutuskan untuk pergi dari istana. Ia merasa bahwa hubungannya dengan dua pangeran itu, meskipun tidak pernah ia rencanakan, telah menciptakan konflik besar di istana. Keesokan paginya, Mira menyampaikan keputusannya kepada Laila, kepala pelayan. "Bu Laila, saya ingin mengundurkan diri. Saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya di sini," katanya dengan suara yang bergetar. Laila terkejut. "Kenapa, Mira? Apakah ada yang salah?"
Kamu pekerja yang baik, semua orang di sini menyukaimu, jawab Laila dengan nada khawatir. Mira hanya tersenyum tipis. Terima kasih atas segalanya, Bu Laila. Tapi ini adalah keputusan terbaik untuk semua orang. Tanpa sepengetahuan Amir dan Khalid, Mira meninggalkan istana pada sore harinya dengan membawa koper kecil dan surat perpisahan yang ia tinggalkan di meja Laila. Saat gerbang besar istana tertutup di belakangnya, Mira merasa hatinya berat, tetapi ia yakin bahwa kepergiannya adalah cara terbaik untuk mengakhiri konflik yang telah melibatkan dirinya. Ketika Amir dan Khalid mengetahui bahwa Mira telah pergi, keduanya bereaksi dengan cara yang berbeda. Amir, yang selalu bersikap spontan dan penuh emosi, segera memanggil kepala pelayan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak ada yang memberitahu aku bahwa Mira ingin pergi? Tanyanya dengan nada marah. Laila mencoba menjelaskan, tetapi Amir sudah terlalu larut dalam kekesalannya. Ia merasa bahwa ia gagal melindungi Mira, seseorang yang ia cintai dengan tulus. Di sisi lain, Khalid, meskipun tampak tenang di luar, merasakan kekosongan yang mendalam. Ia membaca surat perpisahan Mira dengan hati yang berat. Tuan Khalid, saya menghormati Anda dan Tuan Amir, tetapi saya hanyalah seorang gadis biasa yang tidak layak berada di antara kalian. Maafkan saya. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di pikirannya. Ia tahu bahwa Mira pergi bukan karena ia tidak peduli, tetapi justru karena ia ingin menjaga kedamaian di istana. Tanpa ragu, Amir dan Khalid memutuskan untuk mencari Mira. Meskipun mereka jarang sepakat, kali ini mereka memiliki tujuan yang sama. Dengan pengaruh dan kekuatan mereka, keduanya mulai menyelidiki keberadaan Mira. Mereka memeriksa catatan perjalanan dan berbicara dengan orang-orang yang mungkin mengetahui kemana Mira pergi. Namun, meskipun memiliki semua sumber daya, pencarian ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Setelah berhari-hari mencari, Amir dan Khalid akhirnya menemukan jejak Mira di sebuah desa kecil di Indonesia. Mereka tiba di tempat itu dengan iringan kendaraan mewah yang segera menarik perhatian penduduk setempat. Mira, yang sedang mengajar anak-anak membaca di sebuah balai desa, terkejut ketika mendengar keributan di luar. Saat ia keluar, ia melihat Amir dan Khalid berdiri di depan gerbang dengan tatapan yang sulit diartikan. Mira, panggil Amir dengan suara yang dipenuhi emosi. Mira terdiam, merasa campuran antara bahagia dan gugup. Kenapa kamu pergi tanpa memberitahu kami? Lanjutnya. Khalid, yang biasanya pendiam, juga maju ke depan. Mira, kami tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Kami datang untuk membawamu kembali, katanya dengan nada tenang namun penuh ketegasan. Namun, Mira hanya menggeleng. Tuan Amir, Tuan Khalid, saya tidak pantas berada di istana. Saya tidak ingin menjadi penyebab perselisihan di antara kalian. Air mata mulai mengalir di pipinya. Di sini, saya bisa hidup dengan tenang. Tolong mengerti keputusan saya. Kata-kata itu membuat Amir dan Khalid terdiam. Mereka akhirnya menyadari bahwa Mira hanya ingin mencari kedamaian, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan di istana. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Amir dan Khalid memutuskan untuk berbicara secara pribadi. Mereka sadar bahwa persaingan mereka hanya menyakiti Mira dan diri mereka sendiri. Kita tidak bisa memaksa Mira untuk kembali. Dia sudah membuat pilihannya, kata Khalid dengan nada bijak. Amir mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Aku hanya ingin dia bahagia, Khalid. Jika ini yang terbaik untuknya, maka aku harus menghormati keputusannya. Keduanya akhirnya sepakat untuk melepaskan Mira dan membiarkannya menjalani hidupnya dengan damai.
Sebelum pergi, Amir memberikan sebuah buku kepada Mira yang berisi puisi-puisi yang ia tulis sendiri. Ini untukmu. Semoga suatu hari nanti kamu membacanya dan mengingat bahwa ada seseorang yang selalu mendoakan kebahagiaanmu, katanya. Khalid, meskipun tidak banyak bicara, meninggalkan sebuah gelang sederhana yang ia buat sendiri. Aku tidak pandai berbicara, tapi aku harap ini bisa menjadi kenangan kecil dariku, ujarnya. Mira merasa terharu dengan sikap mereka. Ia berterima kasih atas semua yang telah mereka lakukan, tetapi ia tetap pada keputusannya untuk tinggal di desa. Dengan berat hati, Amir dan Khalid meninggalkan desa itu, meninggalkan Mira dengan kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah kepergian Amir dan Khalid, Mira kembali menjalani hidupnya di desa dengan penuh kedamaian. Ia fokus pada pekerjaannya sebagai pengajar bagi anak-anak, memberikan pendidikan yang lebih baik kepada generasi muda. Meskipun sesekali ia merasa rindu dengan kehidupan di istana, Mira tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar untuk dirinya sendiri. Amir dan Khalid juga kembali ke istana, membawa pelajaran berharga dari pengalaman ini. Mereka belajar untuk menghormati pilihan orang lain, bahkan jika itu berarti melepaskan sesuatu yang mereka cintai. Hubungan mereka sebagai saudara pun menjadi lebih baik, karena mereka akhirnya memahami pentingnya kebahagiaan orang yang mereka cintai. Mira tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Ia dikenal sebagai perempuan sederhana yang kuat, yang mampu menghadapi tekanan dan membuat keputusan sulit demi kebahagiaan dirinya dan orang lain. Dan meskipun takdir tidak mempertemukan mereka kembali, Mira, Amir, dan Khalid masing-masing menemukan jalan mereka sendiri menuju kebahagiaan.